Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua di beragam wilayah di lingkungan GKJ Magelang, termasuk Pepandan Kalinegoro. Mari pada kesempatan yang indah ini kita semua akan melakukan pemahaman Alkitab, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pada sore hari ini boleh bertemu kembali di dalam pemahaman PA. Berkati persekutuan kami, berkati pembicaraan kami, berkati juga pembahasan kami. Kami bersyukur atas kehadiran kami di tempat kami masing-masing, dan berkati mereka yang belum bisa bergabung karena sesuatu hal. Kami serahkan pembahasan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 381, Yang Maha Kasih. Hari ini kita semua akan membahas tema yang telah ditentukan oleh MPH dan Komisi Ibadah GKJ Magelang dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Diambil dari Yohanes 7, 37 sampai 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kita melihat tema PA pada kesempatan ini, menerima aliran hidup dari Roh. Fokusnya adalah aliran hidup dari Roh. Kita tahu, orang menggambarkan hidup ini seperti pengembara. Maka orang Jawa mengatakan, urip kuwi kaya wong mampir ngombe. Hidup ini seperti orang yang sedang berjalan, kemudian dia berhenti sejenak untuk meminum. Dengan pemahaman yang demikian, kita tahu bahwa hidup ini akan melewati beragam peristiwa. Hidup kita
bertemu dengan beragam peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan, berlimpah atau kekurangan. Atau dalam bahasa lain, orang Jawa bilang, urip kuwi kaya cokro manggilingan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang lama di atas, kadang lama juga di bawah. Tidak heran, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kadangkala kita mengalami kelelahan. Kita bisa lelah secara fisik, mental, atau spiritual. Jika kelelahan itu dibiarkan, tentu kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Ada beragam kelelahan. Misal, kelelahan jiwa. Ada 6 pertanda kelelahan jiwa. Yang pertama adalah jika seseorang mengalami kelelahan jiwa, yang pertama adalah dia akan merasa lelah setelah tidur semalaman. Tidur semalaman harus membuat seseorang itu segar, tetapi fakta kadangkala kita tetap lelah. Yang kedua adalah melamun dan melarikan diri. Ketika orang melamun dan melarikan diri adalah tanda-tanda dia memiliki kelelahan jiwa. Yang ketiga adalah emosi berubah-ubah. Dia lelah, dia tidak puas, tidak peduli, marah, sering tersinggung terhadap sesuatu yang kecil. Itulah juga tanda kelelahan jiwa. Sedangkan yang keempat, menutupi kesedihan. Sehingga kadangkala ketika dia bersedih, dia tertawa. Atau ketika dia bersedih, dia kadangkala tidak mau mengaku kesedihan. Atau yang kelima, tandanya adalah keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Dan tanda yang keenam adalah berpikir negatif. Kelelahan yang demikian juga yang melatar belakangi bacaan Yohanes ini. Dikatakan di dalam Yohanes tadi, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem merayakan hari Pondok Daun, puncak Pondok Daun adalah para imam mengadakan prosesi pengambilan air dari kolam Siloam, dipersembahkan sebagai korban curahan pada bait Allah. Hal inilah tradisi sejak zaman Salomo. Tradisi yang demikian sebagai puncak dan sekaligus mengambil air berulang-ulang membuat mereka semakin lelah. Tuhan Yesus juga menangkap kelelahan-kelelahan yang lain. Misalnya, secara politis mereka itu tertindas. Di bidang agama mereka tertekan berbagai ritual yang kaku, kering, dan juga yang kadangkala mengungkung mereka. Dan kelelahan yang lain adalah di bidang kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah bukan tradisi semata yang digedaki oleh Yesus, tetapi sikap hidup yang nyata sebagai orang yang mengaku percaya. Sebab orang yang percaya bukan menyembah kepada Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pada ayat ini jelas Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya korban curahan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Maka hendaklah orang-orang berdosa datang kepadanya. Selanjutnya, di dalam ayatnya yang ke-39 dari Yohanes 7, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku,
seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini adalah bukti sebagai orang yang percaya kepada Yesus, iman itu harus nyata dalam kehidupan. Melihat kelelahan dari orang banyak itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah roh. Air secara simbolik dalam perjanjian lama, lambang pembersihan, lambang keselamatan. Dalam pesta pondok daun, simbol pembersihan itu diwujudkan. Sehabis pesta, mereka mengambil air dan mencurahkan di mezbah bait Allah. Di pesta itu Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu penghilang dahaga. Dengan demikian saudara, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Penggunaan air sebagai simbol di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan sebagai air yang memberi kehidupan. Dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Untuk itu, air yang digambarkan sebagai roh dapat dimaknai demikian. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan selalu mengikuti. Di sini kita menemukan makna tentang kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 12 berbicara tentang berbagai rupa karunia. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, tidak harus sama. Kelirulah orang yang menyamakan kerja Roh Kudus. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, namun air yang dinamis. Kata Yunaninya adalah hudatos, yang berarti air yang mengalir di sebuah sungai. Kita bisa melihat ketika air mengalir dalam sebuah sungai, ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Dan itu ciri kerja Roh Kudus pada seseorang manusia seumpama air. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Karena itu saudara, pada PA pada saat ini, bukalah hati, bukalah kehidupan. Biarlah roh, aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita. Undanglah roh, dan kita percaya Roh Kudus akan selalu berdiam dan mengubah kehidupan kita. Begitu Bapak dan Ibu, keterangan singkat dari kami. Dan mungkin
akan menimbulkan diskusi, baik komentar, baik pertanyaan, pernyataan, atau apapun. Saya persilahkan kita semua untuk saling berdiskusi. Silahkan. Jika ada yang bertanya, ada yang berpendapat, ada yang berkomentar, kita membuka ruang diskusi. Bisa lewat tulisan WA atau bisa lewat audio suara yang tersedia. Silahkan.